Hariring di tengah peting haleang ti beurang. Hariring lain ukuring haleang lain urang. Tapi hariring nu maha wening haleang nu maha wenang. Nyata nu maha wenang teh nu maha kawasa. Takdir ti nu maha kawasa moal beunang dipungkir kadar moal beunang disinglar papasten anu tumiba. Sugan teh moal aya halodo panjang ieu teh. Allahu Akbar pepelakan nepi ka ngahgar gitu. Teuing kudu kumaha ngungkulanana. Lain kemana Cindawalanya euy. Nah, bener asalila teu panggil budak teh. Jawale. Naon? Ka dieu sia teh lain nuntang lantung wae ka itu ka dieu. Kesini, Kemon. Ada apa, A? Ada apa kesini pokoknya mah. Kenapa kamu teh kelihatannya galau? Banyak masalah lah sekarang teh. Masalahnya apa? Nyata kesini kamunya. Aduh, Wilujeng Tepang, selamat berjumpa dengan Pun Lanceuk. Yuk sia teh kunaon ari maneh siga nu galo sapopoe teh. Nyaeta Allah keur loba pikiran ieu teh. Banyak masalah. Ya, kamu jangan banyak masalah pikirkan sama kamu. Kan kamu sudah punya ilmu dalam pertanian. Nyata bararingung sekarang teh tani teh banyak persoalan yang terjadi. Masalahnya apa? Piraku tidak tahu. Sekarang teh musim kemarau. Saya teh tidak bisa bertani. Bagaimana caranya? Karena tani itu identik dengan air. Balenggung siapa? Kan kamu teh sudah belajar ke Balai Penyuluh Pertanian. Kiraku sampai saat ini masih kena gak tahu. Masalah mungkulan usum kemarau mah itu mah masalahnya masalah alam. Gampang sih teh. Apa ya penyebabnya sampai begini keadaan? Kemarau yang tidak menentu. Kamu tidak tahu persoalannya. Kan kamu teh punya penyuluh, sering gaul dengan penyuluh, masa gak tahu? Belum sampai situ. Jadi hanya taunya saya teh budidaya terus. Kalau persoalan masalah iklim yang sekarang lagi kemarau ini kan tidak bisa tani, belum tahu bagaimana caranya dan apa penyebabnya sampai begini. Dasar belagu kamu mah. Kenapa kamu beleguk begitu? Kan kamu teh banyak sudah gaul dengan penyuluh pertanian, Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Cikalong Wetan. Banyak penyuluhnya yang luar biasa, yang tahu tentang ini sudah dipelajari, sudah pelatihan. Kenapa kamu gak tahu? Ikut dengan saya. Kapan? Ya sekarang atuh. Banyak isukan. Ikut kemana maksudnya? Ikut ke Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Kecamatan Cikalong Wetan sekarang, kamu supaya tahu. Yuk kita ngobrol, diskusi di sana. Siap atau kalau begitu mah. Gak harus bayar. Gak harus, itu mah gratis kewajiban penyuluh. Ikut sekarang, sekarang kapan lagi? Aduh kalau begitu ya oke lah. Saya akan datang ke Penyuluh Pertanian. Sebab dari kemarin saya teh galau. Banyak yang sudah modalnya keluar banyak. Tapi sekarang saya teh kemarau begini mah kering ini, tidak akan panen. Ikut dengan saya. Kemana? Kemana? Saya teh ayo. Coba bagaimana caranya? Nah, jadi begini, Mang Dawala, Mang Cepot,
kita harus tani ramah lingkungan. Yang namanya ramah lingkungan teh bagaimana? Nah, yang namanya ramah lingkungan kita harus bersahabat karena kita sudah kurang bersahabat. Bersahabat dengan siapa ini teh? Dengan alam. Bersahabat dengan tanah, bersahabat dengan air, bersahabat dengan lingkungannya. Nah, supaya apa? Kalau kita tidak bersahabat, artinya kita bisa bermusuhan. Supaya kenapa? Tanah kita kalau kita bersahabat akan memberikan manfaat yang luar biasa. Ini sudah banyak yang tidak memberikan manfaat karena kita tidak bersahabat. Bagaimana cara kita bersahabat? Dan bagaimana juga tadi saya mengatakan bahwa kamu tani itu kurang bersahabat karena saya tahu melihat tata cara tani yang digunakan, yang dilakukan oleh kamu itu adalah kurang bersahabat. Kurangnya bagaimana? Perasaan saya kan sudah benar begini. Ini tanah ini kan sudah hampir rusak. Karena petani semuanya banyak menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Jadi artinya bukan jangan menggunakan, tetapi jangan berlebihan. Benar dawala kalau kaleuwih Gusti Allah ge tersepeun. Coba we maneh dahar saboboko sakalikeun pan laingeuna bakal kamerkaan. Jadi ulah kaleuwih bermaksud nama. Nah, ini karena berlebihan maka saya berkatalah kurang bersahabat. Akibatnya berlebihan yaitu terjadi kerusakan ekosistem yang ada di tanah tersebut. Rusak tanah tersebut, bakteri yang menguntungkan, musuh alami yang menguntungkan, itu hancur, itu rusak, terjadilah adalah kedangkalan tanah. Kalau tanah Mang Dawala ini bisa bicara, itu sudah nangis, sedih, sama dengan air, karena air juga tercemari dengan keadaan. Nah, maka dengan itu kamu harus betul-betul menjadi sahabat dengan tanah, sahabat dengan air, supaya memberikan manfaat kepada kita. Karena kalau kita tidak bersahabat akan bumerang ekologi. Coba yang akan kemarin ada wabah penyakit yang namanya corona itu tidak seberapa. Kalau dunia perang yang mati tidak akan seberapa. Tapi manusia hidup di muka bumi ini bisa musnah, yaitu dengan kejadian yang namanya perubahan iklim. Yep. Alah, begitu ini teh. Saya rasa corona yang akan menghabiskan orang itu gak seberapa. Tapi yang akan musnah, tidak akan hidup makhluk di dunia adalah kiamat, yaitu perubahan iklim. Kalau iklim sudah tidak menentu, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, maka akan musnah. Iya, amit-amit a'udzubillahi min dzalik. Makanya kembali kepada kita, kembali kepada petani, jangan merusak tanah. Tanah kita sudah sedih, tanah kita sudah prihatin, maka kamu harus tani ramah lingkungan. Waduh, ya benar, ada orang sok nambahan ilmu datang ke sini mah. Kalau mau ramah lingkungan teh taninya bagaimana caranya? Oh iya, kamu harus tahu bagaimana caranya. Satu,
yang saya sudah bahas tadi, jangan berlebihan, yaitu menggunakan kimia, pestisida, pakai semprot menyemprot untuk mematikan hama, jangan berlebihan. Nah itu kalau berlebihan yang tadi akan merusak ekosistem yang ada di dalam tanah atau di muka bumi ini. Anjir, amit-amit naudzubillahi min dzalik. Ya cek ingin apa ada teh. Aduh, mohon terima kasih. Lanjut. Bagaimana selanjutnya? Begini. Yang tadi yang namanya ramah lingkungan, kamu harus yang pertama adalah apa? Saya belum tahu sama sekali. Nah, yang pertama harus pengendalian hama terpadu. Caranya kalau kamu nanti misalkan contohnya tanaman padi, lihat kalau ada hama, misalkan ada belalang atau ada kungkang. Tahu kungkang? Kalau kungkang itu walang sangit. Walang sangit. Jadi jangan langsung disemprot dengan kimia atau pestisida yang merusak. Lihat dulu keadaannya apakah ini. Jadi dipresentasikan dulu oleh kamu apakah ini harus dikendalikan dengan itu atau dengan yang ada di sekitar kita. Karena di sekitar kita bisa dibuat daun-daun yang ada di sekitar kita, misalkan ada daun sereh, ada daun samiloto, terus ada daun-daun yang ada di kita itu bisa seperti daun sirsa, curian dan sebagainya, itu bisa dijadikan untuk menyemprot mengusir hama. Aduh, ya loba di dewek kehidupan di daerah itu, di lemur karena itu mah. Alah itu teh manfaat sekali. Manfaatnya bukan main. Jadi bisa disemprot dengan itu. Kalau ini presentasinya tidak harus, jangan, karena itu namanya pemborosan, akan merusak uang, merusak ekosistem yang ada. Yang selanjutnya yaitu pupuk hayati. Apa pupuk hayati? Nah, itu pupuk organik yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Seperti dari pupuk kandang domba, kandang sapi, kandang ayam. Tapi kan kalau langsung itu ada gasnya sampai ngebul begitu. Nah, jangan langsung, itu teh ada mikroba yang bakteri yang menguntungkan. Kita harus dikasih makan dulu dengan cara pakai gula aren. Itu bisa. Nanti kalau sudah difermentasikan seperti itu, bisa dipakai pupuk, itu akan lebih banyak mikrobanya yang akan menyuburkan tanah kita. Waduh, kalau begitu saya tidak ketergantungan sama kimia nih. Banyak, maka tinggal kamunya mau. Ya, yang selanjutnya gunakanlah biocat. Apa itu biocat? Pamane geuning dina HP sok, dina WA-an sok aya ngecat. Catan mah. Apa itu biocat teh? Biocat itu adalah arang. Apa arang? Kira aku teh nyaho teh arang. Bapak mana depan bos arang hideung Semar. Sia teh dosa ke kakolot nepi ka kitu. Nah, itu arang yang bisa digunakan karena arang itu ada poros-porosnya, bisa menyuburkan tanah, terutama bisa menangkap air. Jadi kalau arangnya 1 ton, itu bisa menangkap air hujan, bisa menyimpan air 6 ton. Waduh. Jadi itu teh wadah cai berarti lamun kitu carana mah arang teh. Bisa nangkep cai teh, bisa nenden cai teh. Aduh, luar biasa padanya arang maroba kom arang sekam bari di jeuna ge. Tinggal daekna cek aing oge. Tinggal aya ka daek sebenarnya mah di lingkungan urang segala aya. Beunghar negara Indonesia teh. Beunghar ya. Nah, jadi arang itu bisa menyuburkan tanah, bisa menyimpan air. 1 ton arang nyimpan airnya sampai 6 ton. Nanti kalau di musim kemarau bisa mengeluarkan berlahan-lahan. Keluarlah itu akan subur tanah tersebut.
Tidak harus ini, tinggal kitanya mau. Waduh, hebat sekali ini, nambah lagi ilmu saya. Masa tong sokara rese, datang ke penyuluh teh, teh kudu mayar gratis meh teh. Teu kudu barang bawa, teu kudu mawa udud, teu kudu mawa cau, da cau aya udud loba, ieu mah da kewajibanana tinggal sidain daek. Oh nyaeta lah, loba males orang Indonesia atau orang Sunda mah komo. Malas, malu, takut. Ini teh. Nah, maka dengan itu kamu nanti harus belajar benar-benar untuk bisa memberikan lagi kepada lingkungan. Dikasih lagi tahu lingkungan yang ada di kita, petani kita teh jangan petani yang monoton. Kita kembalikan, cintailah alam. Karena alam sudah menangis, karena tanah sudah menangis. Bagaimana caranya supaya bisa manfaat kepada kita, supaya memberikan manfaat kepada kita, ya yang tadi saya gunakan sama kamu Mandawala. Waduh, nuhun, terima kasih. Nah, jadi cukup segitu dulu. Nanti saya akan lanjutkan. Kamu akan diundang datang ke sini untuk lebih lanjutnya. Akan ada yang lebih mendetil, bagaimana cara membuat pupuk hayati dan sebagainya. Kamu harus siap nanti diundang. Oke lah, siap. Gitu, katakan oke. Kurang datang yang dewek ke dia supaya dewek wirusnya siap namun gitu mah mohon atuh pada permios abdi. Mudah-mudahan ilmu tiasa guna dengan manfaat untuk saya dan untuk semua. Silakan Bang Dawala. Mohon, ayo Duh mah atuh jeung halangan deui. Si anu nubruk, si anu ngamek deui. Pada permios atuh abdi oge. Nuhun pisan. Segala rupi wajanganana, ilmu pertanianana, aduh jadi berai-beraian we ka abdi ge. Mudah-mudahan abdi tiasa ngagunakeun anak di ditu, kalian sasarangan sareng petani. Silakan kamu juga harus pintar Mang Cepot, harus menjadi di situ bisa memberikan tahu lagi kepada yang lain. Terima kasih. Permios, mangga. Coba naon? Dagoar euy. Urang nyimpang geula ka warung. Aduh, alhamdulillah ini ada juga petani yang datang ke sini yang penasaran. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, bisa disebarkan lagi kepada yang lain. Terima kasih.